ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap huruf H, yaitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, dan semoga apa yang kita lakukan selama kurang lebih dalam 1 bulan ini, di bulan suci yang Allah muliakan ini, diterima seluruh amalan kita dan semua bacaan Al-Quran kita menjadi salah satu bekal untuk timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini, di channel yang dimana kalian bisa mempelajari Al-Quran, memperbaiki cara membaca Al-Quran, dan memiliki bacaan Al-Quran yang fasih. Dan di channel ini juga kami akan bagikan faedah-faedah atau pembelajaran-pembelajaran tentang ilmu tajwid yang mudah-mudahan membantu teman-teman dalam belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan kali ini kita akan meneruskan sesi mengurai tajwid kita di surat Yasin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat ke-5. Kita akan melanjutkan pada ayat ke-6. Langsung saja kita masuk ke ayat ke-6. Di ayat ke-6 kita bisa melihat terdapat beberapa huruf baru, yaitu huruf zal, kemudian huruf ha, kemudian huruf fa, dan terakhir huruf ghain. Untuk huruf-huruf yang lainnya sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mempelajari tentang huruf-huruf yang terdapat pada surat Yasin dari ayat 1 sampai 5, teman-teman bisa langsung cek playlist di kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf zal. Kita mulai dari makhrajnya. Di mana makhraj huruf zal? Makhrajnya ialah ujung lidah kita menempel ke ujung gigi seri atas. Tempelkan di situ. Dan sampai ujung ini bisa terlihat oleh orang yang melihat mulut kita. Jadi tidak bersembunyi di belakang gigi. Ya, tapi keluarkan sampai bisa tergigit. Gitu ya. Tapi maksudnya bukan berarti makhrajnya ialah di antara dua gigi seri atas dan bawah, tapi hanya ujung lidah kita menempel ke ujung gigi seri atas. Saat kita tempelkan, otomatis ujung gigi seri bawah kita akan menyentuh lidah, tapi bukan itu pengertian dari makhraj huruf zal. Supaya teman-teman gak salah memahami, ketika ingin melafalkan huruf zal tidak perlu sampai menggigit ujung lidah, ya cukup tempelkan saja ke ujung gigi seri atas, ujung lidah kita. Kemudian berikutnya sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat huruf zal? Yang pertama, dimulai dari jahr. Seperti yang sudah saya sebutkan di video-video sebelum ini, jahr tidak boleh ada terdengar suara aliran nafas saat kita melafalkan huruf-hurufnya. Jadi tidak boleh melafalkan zal seperti ini. Za, za, za. Nah, di situ terdengar ada suara hembusan nafas. Tidak boleh ada terdengar suara hembusan nafas. Dan saya ingatkan lagi, bukan berarti kita tidak mengeluarkan nafas, bukan berarti kita tidak mengeluarkan udara, karena setiap kita membaca akan ada udara yang keluar. Tapi yang ditekankan di sini ialah tidak boleh terdengar suara keluarnya nafas saat kita melafalkan huruf tersebut. Kemudian sifat huruf zal yang kedua ialah rokhawah. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelum ini juga, rokhawah suaranya dialirkan. Maksudnya gimana? Saat hurufnya berharokat, suara huruf mengalir atau keluar terlebih dahulu sebelum kita melafalkan harokatnya. Jadi bukan za, za, tapi za, za. Saat sukun, kita tahan di makhrajnya dan kita alirkan suaranya. Az, az, seperti itu. Kemudian sifat zal yang ketiga, yaitu istifal. Dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Kalau dibaca tebal, nanti suaranya akan mirip huruf vo. Karena memang keduanya berasal dari satu makhraj dan berbeda pada sifatnya. Nah, kalau kita membaca zal dengan tebal, kita akan melafalkan huruf vo, dan itu dilarang. Jadi tipis suaranya. Za, za, za. Jangan vo, vo. Nah, berubah jadi huruf vo. Kemudian berikutnya, sifat huruf zal yang keempat, yaitu infitah.
suaranya dorong keluar. Kita langsung dorong keluar suara. Jangan ada yang tertahan di bagian mulut kita atau di antara langit-langit dan lidah kita. Kita dorong keluar suaranya. Za, jangan wo. Nah, di situ kita mencoba menahan suara di area dalam mulut antara langit-langit, mulut dan lidah kita. Dan jika kita melafalkannya seperti itu persis seperti saat kita melafalkan huruf zo, dan itu dilarang karena zal sifatnya bukan seperti itu. Jadi dorong suaranya untuk keluar langsung dan terdengar jelas. Za, seperti itu. Dan sekarang kita coba praktek cara melafalkan huruf zal pada potongan-potongan kata berikut. Pertama, zal berharokat fathah. Zahaba. Berikutnya, zal berharokat dhammah. Dzukira. Berikutnya, zal berharokat kasrah. Tunzir. Berikutnya, zal sukun sebelumnya fathah. Fazkur. Berikutnya, zal sukun sebelumnya dhammah. Uzkuru. Berikutnya, zal sukun sebelumnya kasrah. Fambiz. Berikutnya, zal bertasydid. Az-zakirin. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf zal yang benar. Dan berikutnya huruf yang kedua yaitu huruf H. Di mana makhraj huruf H? H makhrajnya terletak di pangkal tenggorokan kita. Dan pangkal tenggorokan kita letaknya di sini, di bagian tengah leher. Kalau laki-laki bisa ditandai dengan letak jakun, dan kalau perempuan di bagian tengah lehernya. Nantinya sama-sama di bagian tengah leher. Di pangkal tenggorokan kita ada suatu organ yang disebut dengan pita suara. Disitulah letak makhraj huruf H berada. Jadi saat kita ingin melafalkan huruf H, pastikan dua pita suara kita tetap terbuka. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan sifat-sifatnya. Lalu apa saja sifat-sifatnya? Sifat yang pertama yaitu hams, harus terdengar ada suara aliran nafas, ya. Seperti ini. Ha. Nah, teman-teman bisa mendengar ha. Ada suara hembusan nafas di situ. Kemudian yang kedua, sifatnya ialah rokhawah. Suaranya dialirkan sebelum harokatnya jika berharokat. Dan saat sukun, nah, kita tahan di pita suara tetap terbuka dan kita alirkan suaranya. Seperti ini. Dan hati-hati, karena H makhrajnya bukan di dada. Jangan sampai kita menekannya sampai kita merasa ada tekanan di dada. Ada yang kita rasakan di bagian dada kita. Bukan di situ makhraj huruf H yang benar. Hanya di sini, di tenggorokan kita, di pangkalnya, di pangkal tenggorokan. Jangan sampai kita menekan sampai terlalu bawah sehingga kita merasakan ada tekanan di bagian dada seperti ini. Ya, biasa saja. Jadi kita hanya merasakan ada getaran di bagian pangkal tenggorokan. Kemudian sifat yang ketiga ialah istifal, dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Ha, jangan dibaca ho. Saat sukun jangan dibaca beda kan suaranya. Kemudian yang keempat, sifatnya infitah. Suaranya tekan dan dorong keluar langsung tanpa ditahan di bagian mulut kita antara langit-langit dan lidah. Jadi kita langsung tekan suaranya. Ha. Nah, ada beberapa pemahaman yang keliru terhadap huruf H, yaitu kita harus benar-benar membedakannya dengan huruf H. Karena perbedaan makhraj antara huruf H dan huruf H, tanpa diberikan tekanan lebih pada huruf H, suara kedua huruf ini sudah akan berbeda. Karena makhrajnya memang sudah berbeda. Jadi tidak perlu H dan hanya H. Nah, itu terlalu berlebihan dan itu akan menyulitkan. Biasa saja. H. Jadi semudah itu cara melafalkan huruf H. Kemudian sekarang kita praktek cara melafalkan huruf H yang benar pada potongan ayat berikut. Yang pertama, H berharokat fathah.
haba'a, haba'a. Berikutnya ha berharokat dhamma. Fahum, fahum. Berikutnya ha berharokat kasroh. Anfusihim, anfusihim. Berikutnya ha sukun sebelumnya fathah. Yastahzi'un, yastahzi'un. Berikutnya ha sukun sebelumnya dhamma. Ruhbana, ruhbana. Berikutnya ha sukun sebelumnya kasroh. Ihbitu, ihbitu. Kemudian ha bertasydid. Jahazahum, jahazahum. Jadi seperti itulah bagaimana cara melafalkan huruf ha yang benar. Berikutnya kita masuk ke huruf fa. Kita mulai dari makhrajnya. Di mana makhraj huruf fa? Makhrajnya terletak di ujung gigi seri atas menempel ke bibir bawah bagian dalam. Ingat, bibir bawah bagian dalam, bukan bagian yang terlihat oleh kita. Ini bagian yang terlihat dan bagian dalamnya yang tidak terlihat di sini. Di sinilah letak kita meletakkan ujung gigi seri atas. Letakkan di situ. Fa, fa. Tapi tidak perlu menekannya terlalu kuat ya. Nanti akan menyebabkan sakit di bibir kita. Biasa saja. Fa, fa. Nah, untuk melafalkan huruf fa dengan benar dan jelas, kita perlu juga mengetahui sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, sifatnya hams. Harus terdengar ada suara aliran nafas. Nah, teman-teman bisa mendengar suara nafas di situ. Fa, fa, af, af. Kemudian sifat yang kedua, rokhawah. Suaranya dialirkan. Sama seperti huruf rokhawah yang lainnya. Fa, fa, fa. Saat sukun, af, af. Kemudian sifat yang ketiga, istifal. Dibaca tipis. Fa, jangan dibaca tebal. Fo, fo. Enggak. Fa, fa. Kemudian sifat yang keempat, infitah. Suaranya dorong keluar. Fa, fa, fa. Af, af. Sekarang kita coba praktek cara melafalkan huruf fa yang benar pada potongan ayat berikut. Fa berharokat fathah. Fahum, fahum. Kemudian berikutnya fa berharokat dhamma. Kufuwa, kufuwa. Berikutnya fa berharokat kasroh. Fir'aun, fir'aun. Berikutnya fa sukun sebelumnya fathah. Afidah, afidah. Berikutnya fa sukun sebelumnya dhamma. Kufruhum, kufruhum. Berikutnya fa sukun sebelumnya kasroh. Iftaro, iftaro. Berikutnya fa bertasydid. Kaffarin asim, kaffarin asim. Itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf fa yang benar. Berikutnya kita masuk ke huruf baru yang terakhir, yaitu huruf ghain. Kita mulai dari makhrajnya. Ghain, makhrajnya terletak di bagian tenggorokan kita yang paling atas, yang berbatasan dengan langit-langit mulut. Dan itu ditandai dengan letak getaran yang terasa oleh akar lidah kita. Jadi di bagian lidah kita yang paling belakang yang tidak terlihat saat kita mangap. Kalau kita coba melihat lidah kita sambil mangap dan melihat ke kaca, kita tidak akan bisa melihat bagian akar lidah kita. Saat kita melakukan ghain dengan tepat, kita akan merasakan getaran huruf ghain oleh akar lidah kita. Dan itulah letak makhraj huruf ghain yang tepatnya di situ. Dan bukan di langit-langit. Ya, sekali lagi, dan bukan di langit-langit, bukan antara langit-langit dan lidah belakang kita, bukan. Tapi antara akar lidah kita
yang bersebelahan dengan bagian tenggorokan atas. Saat kita menggetarkan, di situ kita bisa merasakan di bagian akar lidah kita getarannya. Oh, 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 oh. Saat sukun, au, au, au. Nah, hati-hati saat menekan akar lidah, jangan sampai lidahnya menempel, jangan sampai bagian akar lidah kita menempel ke bagian tenggorokan. Kenapa? Karena nanti suaranya akan berhenti atau putus. Seperti ini. Au, au, go, go. Jadi seolah-olah kita melafalkan huruf G, tapi suaranya terdengar tebal. Ya, bukan seperti itu cara melafalkannya. Kemudian apa saja sifat-sifatnya? Pertama dimulai dengan jahar. Jadi saya melafalkan huruf ghain, tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas. Seperti ini contohnya. Gho, 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 gho. Itu contoh untuk huruf ghain yang dibarengi oleh suara aliran nafas. Yang benar seperti ini. Oh, oh, oh. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhawa. Suara yang dialirkan persis seperti huruf rokhawa yang lainnya. Oh, saat berharokat teman-teman bisa mendengar suara ghain mendahului suara harokatnya. Saat berharokat fathah seperti ini. Oh, oh. Coba perhatikan bagaimana mulut saya bergerak. Suara keluar sebelum mulut saya bergerak. Itu maksudnya dari rokhawa. Dan saat sukun, au. Nah, suara yang dialirkan. Au, au. Kemudian sifat yang ketiga, isti'la. Dia dibaca tebal. Jadi jangan dibaca wa, wa, wa. Ya, tapi dibaca tebal. Wo, 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 au. Bukan au, au. Nah, itu bukan ghain yang tebal. Kemudian yang keempat sifatnya infitah. Suaranya dorong keluar. Meskipun tebal, tapi suara yang harus kita tetap dorong langsung keluar. Oh, 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 oh. Jadi jangan oh, oh, oh. Tidak, dorong keluar. Oh, seperti itu. Kemudian sekarang kita coba praktek cara melafalkan huruf ghain pada potongan ayat berikut. Yang pertama, ghain berharokat fathah. Ghorobat, ghorobat. Kemudian yang kedua, ghain berharokat dhamma. Ghuzza, ghuzza. Kemudian ghain berharokat kasroh. Ghil, ghil. Kemudian ghain sukun sebelumnya fathah. Maghrib, maghrib. Ghain sukun sebelumnya dhamma. Tughyanihim, tughyanihim. Kemudian ghain sukun sebelumnya kasroh. Tuzil, tuzil. Dan itulah cara melafalkan huruf ghain yang benar di dalam Al-Quran. Sekarang kita baca ayat ke-6. Sebelum kita baca, kita ta'awudz bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litunzira qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Sekali lagi. Litunzira qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Itulah bagaimana cara membaca surat Yasin ayat ke-6 dengan fasih dengan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau ada yang belum teman-teman pahami juga silahkan tanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.